君がてめえらの傘下につくのも願い下げだ。うちの船長は誰かの下につくような男じゃねえ。海賊王になる男だ。わかった。首はやるよ。ただし身代わりのこの俺の命一つで勘弁してもらいてえ。まだ大して名のある首とは言えねえが、やがて世界一の剣豪になる男の首と思えば取って不足はねえはずだ。ルフィは海賊王になる男だ。Berbicara dan membandingkan siapa yang terkuat serta terbaik di antara Pinsmoke Sanji dan Roronoa Zoro tentu tidak pernah habisnya di kalangan pecinta One Piece. Membandingkan keduanya sama seperti membandingkan seorang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Dua-duanya adalah yang terbaik tentunya bagi masing-masing penggemarnya. Nah, Leo, pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan atau melihat siapa yang lebih unggul di antara Zoro dan Sanji dengan cara melihat semua hal yang bisa kita temukan serta bandingkan menurut versi marga anime. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Check this out. Kecerdasan. Sebagai dua dari trio monster bajak laut topi jerami, kekuatan dan daya hancur Zoro dan Sanji tidak perlu kita ragukan lagi. Di Arch Joe, Luffy sampai menganalogikan kekuatan seorang Sanji setara dengan 1000 orang. Kemudian Zoro menyombongkan dirinya yang memiliki kekuatan seolah setara 2000 orang, diiringi tepukan kepala dari Nami. Berbicara tentang kecerdasan, tanpa mengurangi rasa hormat kita pada Zoro, tentunya semua sepakat bahwa dalam urusan strategi dan kecerdasan, Sanji lebih unggul dari Zoro. Salah satu aksi cerdas Sanji yaitu ketika seluruh kru melarikan diri dari kepungan armada kapal angkatan laut di akhir Arch Ennis Lobby sebelum dihujani tembakan meriam oleh pihak angkatan laut. Ternyata sebelumnya Sanji sudah membuka pintu gerbang keadilan sehingga kapal-kapal milik angkatan laut tidak bisa menembak Going Merry dengan tepat akibat arus laut yang tercipta dari terbukanya gerbang keadilan. Dari aksinya tersebut, seluruh kru saat itu mengakui kejeniusan Sanji, sehingga tepat kiranya mengatakan Sanji lebih unggul dari Zoro dalam kecerdasan. Oke Leo, 1 poin buat Sanji. Prinsip bertarung. Dalam urusan bertarung, tentunya kekuatan Zoro dan Sanji tidak perlu kita ragukan lagi. Sebagai seorang petarung yang menggunakan pedang dan menggunakan kaki, Zoro dan Sanji sangat kuat dan tangguh. Namun, prinsip hidup yang dipegang keduanya sangat berbeda. Sanji memiliki prinsip tidak akan bertarung dengan seorang wanita. Contohnya, ketika ia harus berhadapan dengan satu-satunya anggota wanita CP9. Saat itu, Sanji kalah telak. Beruntung ada Nami yang menggantikan Sanji dan memenangkan pertarungan. Berbeda dengan Sanji, Zoro tidak pernah membeda-bedakan lawannya. Bahkan seolah dia selalu mencari lawan yang kuat untuk meningkatkan kemampuan serta memuaskan hasrat bertarungnya. Bukti bahwa Zoro tidak pernah pilih-pilih lawan, salah satunya yang terjadi saat Arc Punk Hazard, di mana ia menebas Monet yang seorang pengguna kemampuan buah iblis dan juga seorang wanita. Berdasarkan hal tersebut, tidak salah kiranya jika Zoro lebih unggul dalam prinsip bertarung bila dibandingkan Sanji. Baik, 1 poin untuk Zoro, skor sama, 1 sama. Mentor atau sensei atau guru. Saat masa time skip atau 2 tahun masa pelatihan seluruh anggota bajak laut topi jerami, baik Zoro maupun Sanji, dilatih oleh 2 orang hebat. Jika Sanji dilatih oleh Emperor Ivankov, sang ratu kerajaan Kamabaka dan salah satu anggota elit pasukan revolusioner, Zoro juga tidak mau kalah. Ia dimentori atau dilatih oleh seseorang yang tidak kalah hebat. Dia adalah Takanomi Dracul Mihawk, sang pendekar pedang terbaik di dunia. Jadi Leo, jika melihat hal tersebut, tidak ada yang lebih unggul di antara Roronoa Zoro dan Pinsmoke Sanji. Keduanya sama-sama memiliki mentor atau sensei atau guru yang hebat serta memiliki nama besar. Karena tidak ada yang mendapatkan poin, skor masih sama. Alasan perekrutan.
Zoro dan Sanji sama-sama merupakan kru penting di dalam kelompok bajak laut topi jerami. Keduanya sudah pasti tentunya sama-sama kuat. Namun saat kita berbicara tentang alasan perekrutan keduanya, tentunya kita ingat momen di mana Luffy pertama kali merekrut Zoro sebagai kru pertamanya. Pada chapter kedua, Luffy berkata kepada Koby bahwa dia ingin mencari kru yang kuat, dan pilihannya kala itu adalah seorang Roronoa Zoro. Berbeda dengan Zoro pada chapter 44-45, Sanji diminta Luffy untuk menjadi krunya. Dan tahukah kalian, sebelum Luffy meminta Sanji bergabung, ia mengatakan, "Akhirnya aku menemukan koki yang baik." Jadi, marga anime menarik kesimpulan jika alasan direkrutnya Zoro adalah untuk membantu Luffy dalam hal pertarungan, sedangkan Sanji alasannya adalah untuk menjadi seorang koki di kapal bajak laut Luffy nantinya. Nah Leo, kesimpulannya Zoro lebih unggul dalam alasan perekrutan dibandingkan Sanji. Poin satu lagi untuk Roronoa Zoro, sementara ini Sanji tertinggal dengan perolehan sementara 2-1. Harga buruan atau bounty. Berbicara tentang harga buruan atau bounty, tentunya setiap bajak laut hebat memiliki bounty atau harga buruan yang besar. Tak terkecuali Roronoa Zoro dan juga Pinsmoke Sanji. Meskipun Zoro lebih dahulu memiliki bounty dibandingkan Sanji, bahkan kala itu identitas Sanji sempat ditutupi dalam poster buronannya. Namun sampai saat ini, yaitu sampai Ars Wano Kuni, untuk urusan harga buruan atau bounty, Sanji lebih unggul bila dibandingkan Zoro. Jika saat ini Zoro memiliki harga buronan 320 juta berry, Sanji sepertinya sedikit lebih unggul dengan memperoleh harga buronan 330 juta berry yang ia dapatkan setelah berakhirnya Ars Whole Cake Island. Nah, meskipun Sanji hanya unggul 10 juta berry bila dibandingkan Zoro dan bisa saja berubah usai Ars Wano Kuni berakhir, namun tetap harus diakui, saat ini Zoro memang kalah dari Sanji dalam urusan harga buruan atau bounty. Jadi, 1 poin dong untuk Sanji. Kunci dalam Arch. Berbicara tentang kunci, tentunya berbicara tentang sesuatu yang penting atau suatu momen di mana orang tersebut menjadi secercah cahaya atau peluang dalam keadaan yang sedang terjadi. Nah, saat kita mencari tahu siapa yang lebih unggul di antara Sanji dan Zoro dalam hal kunci dalam Arch, kesampingkan dulu peran mereka dalam pertarungan di setiap Arch, karena sudah pasti keduanya punya peranan penting. Ya, karena mereka berdua memang menjadi andalan dalam kelompoknya. Kembali ke pertanyaan tadi, siapa yang lebih unggul di antara Sanji dan Zoro dalam hal kunci dalam Arch? Dengan yakin kukatakan, tentu saja Sanji. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Sanji? Baik, coba kita ingat beberapa Arch, seperti Alabasta misalnya, di saat seluruh kelompok bajak laut topi jerami mengalami kebuntuan serta tak ada harapan. Saat seluruh kru terkurung di dalam penjara dari batu laut, serta hampir tenggelam oleh air yang masuk dan siap dimangsa buaya-buaya raksasa. Saat kondisi genting, tebak siapa yang muncul sebagai pahlawan? Dialah Sanji, atau kala itu dikenal dengan Mr. Freeze. Kemudian, saat Arch Water Seven dan Enies Lobby, beberapa kali Sanji menjadi kartu trap untuk kelompoknya, seperti dengan menyelinap ke dalam kereta api laut yang membawa Robin, menyadarkan Usopp bahwa setiap kru punya kelebihan masing-masing di saat momen yang tepat, dan yang terakhir, membuka gerbang keadilan, sehingga Going Merry bisa selamat dari kepungan serta tembakan meriam angkatan laut. Jadi Leo, sudah dipastikan memang benar Sanji lebih unggul dari Zoro dalam hal menjadi kunci Arch. 1 poin lagi dong buat Babang Sanji. Ayo gimana Bang Zoro? Ketinggalan 3-2 nih. Update kemampuan di Wano Kuni. Kita ketahui bersama di Arch Wano Kuni, kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansi dihadapkan dengan musuh yang hebat. Tidak, maksudku musuh-musuh yang hebat, karena banyak karakter kuat yang ada di sana, mulai dari Kaido, Big Mom, All Star yang diisi Jack, Queen, King, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah,
Saat Ars Wano Kuni ini, Zoro dan Sanji nampaknya mendapatkan sesuatu yang bisa meningkatkan kemampuan serta kekuatan mereka ke level yang lebih hebat lagi. Jika Zoro mendapatkan sebuah pedang bernama Enma, yang merupakan pedang peninggalan Oden Kozuki, yang juga diceritakan merupakan pedang yang mampu menciptakan satu-satunya luka di tubuh keras Kaido. Nah, Sanji juga mendapatkan sesuatu yang hebat, yaitu Raid Sweet Germa. Meskipun sebelumnya ia sempat menolak menggunakannya, namun karena situasi dan keistimewaan dari Raid Sweet tersebut yang dapat membuat penggunanya menghilang atau tak terlihat, membuat Sanji akhirnya mau menggunakan Raid Sweet tersebut. Jika melihat dari sudut update kemampuan di Wano Kuni, sepertinya keduanya sama-sama mendapatkannya, sehingga tidak ada yang unggul dalam hal ini. Keduanya akan sama-sama menjadi lebih kuat tentunya, dan siap unjuk gigi saat perang puncak di Pulau Onigashima. Fanbase. Sampai saat ini sudah dilakukan 6 kali polling terkait karakter One Piece terpopuler oleh Weekly Shonen Jump atau WSG. Dan sejak pertama dilakukan sampai yang terakhir, Zoro selalu lebih unggul dibandingkan Sanji. Saat polling karakter One Piece terpopuler pertama dilakukan, Zoro berada di posisi kedua, sedangkan Sanji di urutan keempat. Kemudian, saat polling karakter One Piece terpopuler kedua, ketiga, dan keempat dilakukan, Zoro tetap masih unggul di posisi kedua, dan Sanji menyusul di posisi ketiga. Berlanjut ke polling karakter One Piece terpopuler, WSG kelima, Zoro turun ke posisi ketiga karena ada pendatang baru yang lebih populer, yaitu Trafalgar the Waterlaw. Namun Sanji juga ikut turun ke posisi keempat. Nah, saat polling karakter One Piece terpopuler yang terakhir atau yang keenam dilakukan, Roronoa-Zoro kembali unggul dari Sanji. Bahkan dia mengambil kembali posisi keduanya dari Law, sedangkan Sanji berada di posisi ketiga. Jadi Leo, berdasarkan hal tersebut, dalam hal penggemar atau fanbase, Zoro lebih unggul dibandingkan Sanji. 1 poin buat Roronoa-Zoro, skor imbang 3-sama. Loyalitas. Untuk urusan loyalitas, keduanya, baik Sanji ataupun Zoro, memiliki loyalitas atau kesetiaan yang besar kepada kaptennya, yaitu Luffy. Untuk Zoro, tak perlu bercerita banyak, tinggal kita ingat kejadian di trailer bug ketika ia berhadapan dengan Bartolomeo Kuma. Saat itu, Zoro hadir menanggung semua rasa sakit sang kapten demi keselamatan sang kapten dan juga seluruh kru. Sanji pun sama, kala itu dia juga menawarkan diri untuk keselamatan kapten dan seluruh kru yang lain. Tapi aksinya dihentikan Zoro dengan membuat pingsan Sanji menggunakan gagang pedangnya. Jadi, dalam hal loyalitas, baik Sanji dan Zoro sama-sama loyal dan setia kepada Luffy serta kelompok bajak laut topi jerami. Skor masih sama Leo, 3-3. Nama dan reputasi. Nah, ini yang terakhir dan menentukan siapa yang unggul di antara Sanji dan Zoro. Baik Leo, berbicara tentang nama julukan atau gelar dalam dunia bajak laut, Sanji dan Zoro dikenal dengan julukan si kaki hitam dan sang pemburu bajak laut. Namun untuk nama yang tidak hanya sekedar julukan, tapi merupakan sebuah pengakuan dari pemerintah dunia bahwa betapa berbahayanya orang tersebut. Dalam hal ini, Roronoa-Zoro lebih unggul dibandingkan Sanji. Bayangkan saja, ia menjadi salah satu bajak laut yang bukan seorang kapten, dengan reputasi dan nama yang hebat dari pemerintah dunia, yaitu dengan masuk dalam 11 supernova dan 12 generasi terburuk bersama Kurohige, Monkey D. Luffy, Eustace Captain Kid, Trafalgar di Waterlaw, Egg Drake, Scratchman Alfu, Jawelry Bunny, Uroge, Capon Gangbang, Basil Hawkin, dan juga Killer. Jadi berdasarkan hal tersebut, 1 poin tambahan untuk Zoro, sehingga hasil akhir 4-3 untuk keunggulan Roronoa-Zoro dibandingkan Vinsmoke Sanji. Jadi Leo, berdasarkan apa yang kita bahas tadi,
menurut marga anime, Roro Noa Zoro memang lebih unggul bila dibandingkan Pinsmoke Sanji. Bagaimana menurutmu, Leo? Kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Baik, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.